Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak Dek. Selamat pagi Kak Oli. Apa kabarnya yang di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Olive sama Kak Des berharap adik-adik yang di rumah semua sehat semua, dalam keadaan yang baik. Pagi hari ini kita mau beribadah lagi kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kalau pagi hari ini boleh lagi Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kami, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersuka cita kalau kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk melakukan ibadah sekolah minggu online. Mari Tuhan, Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, pemberitaan firman, bahkan sampai akhirnya. Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit. Haleluya. Dengan tubuh yang sehat, kita mau memuji Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. Pakai gerakan ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Semua bersuka cita. Bersuka cita dong, Haleluya. Kak. Nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu.
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. hatiku penuh nyanyian, Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. hatiku penuh nyanyian, Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita telah memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Sekarang kita waktunya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi. Kita akan angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, kami telah tinggikan nama-Mu, kami telah bersuka cita. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan semuanya itu berasal dari firman-Mu Tuhan Yesus, dan bisa Tuhan menjadi pelajaran, menjadi Tuhan nasihat untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah juga Tuhan anak-anak sekolah minggu boleh duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Haleluya, puji Tuhan, bertemu lagi dengan siapa? Kak Diana. Hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan tentang Musa yang dilanjutkan oleh Kak Esther. Tema kakak firman Tuhan hari ini adalah yaitu menyeberangi Laut Merah. Kakak akan balik dulu, tolong slide-nya. Kakak akan balik lagi ke cerita Kak Esther yang dimana di Mesir mendapatkan banyak bencana. Yang ini adalah pertama bencana orang-orang Mesir menyembah kodok dan menganggap kodok ini adalah sebagai Tuhannya. Tuhan memberikan bencana ini sangat banyak keluaran dari kodok ini keluar dari sungai-sungai. Nih gambarnya ini adalah kodok sangat banyak. Yang kedua, slide kedua. Ini adalah debu yang dijadikan kutu. Tuhan Yesus memberikan hukuman bencana ini kepada orang-orang di Mesir karena orang-orang Mesir menganggap bahwa pasir ini adalah pasir yang suci. Tadi Tuhan menurunkan debu ini yang menjadi kutu. Tetapi walaupun banyak bencana ini, Raja Firaun tetap tidak percaya dan tetap keras kepala. Pertama dia menyuruh si Musa untuk berdoa dulu untuk menghilangkan bencana-bencana ini. Setelah berusaha berdoa, akhirnya bencana-bencana itu pun menghilang. Tetapi Firaun tetap keras kepala, dia tetap pada pendiriannya. Slide ketiga. Akhirnya setelah banyak bencana, setelah 9 hari atau 9 hari dan 9 tulah banyak bencana yang diberikan di Mesir. Akhirnya Raja Firaun pun menyuruh memanggil Musa untuk membawa orang-orang Israel yang tinggal di Mesir itu keluar dari Mesir. Slide selanjutnya. Slide-nya tolong. Akhirnya setelah Firaun menyuruh Musa membawa orang-orang Israel itu, akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Mesir. Setiap orang sudah siap menunggu Musa. Ibu-ibu menggendong bayinya, ayah-ayahnya yang cowok-cowok itu menghimpun ternak-ternak, domba, kambing, dan masih banyak lagi yang dibawa untuk persediaan mereka di jalanan. Mereka sambil dalam perjalanan itu mereka sambil menangis dan mereka senang karena tidak dijadikan lagi budak oleh Mesir. Dan mereka dijadikan budak itu di Mesir itu selama 400 tahun dan mereka akhirnya senang keluar dari Mesir itu. Saat selanjutnya, saat mereka sedang dalam perjalanan, Musa memandang mereka.
Sedemikian Musa memandang sambil berpikir, wah, orang ini banyak sekali. Di depannya Musa itu berkumpul 600 orang laki-laki, perempuan, dan masih ada yang tidak terhitung berapa banyak orang yang berkumpul untuk keluar dari Mesir. Musa berpikir, Tuhan, Musa berpikir bahwa ini adalah beban yang berat untuk Musa. Gimana cara melakukan pekerjaan ini? Sedangkan Musa sendiri yang harus dikawalnya beribu-beribu orang, 600 orang. Bayangin coba, 600 orang itu tuh cuma laki-laki doang. Yang lainnya belum, misalnya kayak adik-adik kecilnya, ibu-ibunya, istrinya dari 600 orang itu. Berarti masih banyak yang harus diajak Musa. Dan Musa berpikir, Tuhan, apakah saya sanggup untuk melakukan pekerjaan ini? Tapi Tuhan Yesus membantu Musa dan memberikan kepadanya keberanian dengan cara yang luar biasa. Menurut adik-adik, apa coba cara Tuhan membantu Musa untuk membawa 600 orang lebih ini? Yaitu dengan pertama ketika Musa melihat langit, ia melihat ada satu tiang awan. Tuh, di gambarnya ada tiang awan yang besar senantiasa bergerak bersama mereka. Mereka jalannya kemana? Tiang awan itu di depannya, tiang awan di depan, orang-orang Israel itu di belakangnya mengikuti tiang awan itu. Tiang awan itu memberikan perlindungan kepada mereka dari cahaya matahari yang panas. Jadi kalau ada matahari itu mereka nggak merasakan kepanasan. Dan kalau misalkan di malam hari, tiang awan ini berubah menjadi cahaya seperti api dan menunjukkan jalan kepada mereka. Itu adalah cara yang Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Musa. Saya selanjutnya. Oke, ini adalah sesudah berhari-hari lamanya orang-orang Israel itu di tempat yang berhenti di tempat yang dinamakan Pihahirot. Pihahirot ini dekat pantai Laut Merah. Di sana mereka berkemah beberapa hari karena tiang awan telah berhenti. Kan mereka kan mengikuti tiang awan itu kan. Jadi mereka berhenti di saat tiang awan itu pun berhenti. Di atas tempat ini dan tanpa mereka berhenti dan tidak mau jalan duluan karena tanpa tiang awan mereka tidak berani pergi kemanapun. Mereka telah sampai di Pihahirot itu mereka sangat senang sekali karena mereka dapat beristirahat dan sambil menikmatinya. Itu adalah gambar di mana tiang awan berubah jadi cahaya api untuk menerangi tempat kemah mereka. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah saat mereka mereka kesenangan, mereka tidak merasa mereka berhenti dulu untuk istirahat dulu. Tiba-tiba saat kesenangan itu berlangsung tidak lama. Tiba-tiba ada seorang dari mereka menunjuk ke kaki langit. Di belakang mereka ada awan debu nampak berkebul-kebul. Di gambarnya tuh ada, lihat kan? Mereka tahu apa artinya. Adik, menurut adik, itu artinya apa ya? Itu adalah tanda Firaun. Firaun menyesal telah membiarkan orang-orang Israel itu pergi dan sekarang ia sedang mengejar mereka bersama tentaranya. Slide selanjutnya. Melihat itu, orang-orang Israel sangat gempar sekali. Di depan mereka terbentang laut, di depan mereka laut, di samping kanan kirinya itu gunung-gunung. Di belakangnya ada orang Mesir. Nah, orang-orang Israel bingung kemana ya mereka pergi. Kalau mereka berenang, gak mungkin, yang ada malah mati. Kalau ke kanan ke kiri tetap aja ditangkap oleh raja, orang-orang tentara-tentara Firaun. Akhirnya mereka pun berkata dengan kata-kata kasar. Mereka lupa bahwa ada kuasa Tuhan dan mereka mengeluarkan bahasa-bahasa kotor yang sangat banyak. Mereka berkata kepada Musa, "Bukankah kami sudah berkata kepadamu di Mesir supaya membiarkan kami di sana? Bukankah kami lebih baik tinggal tetap di Mesir dan mengabdi kepada orang-orang Mesir daripada mati di padang pasir ini?" Itu yang dikatakan oleh orang Israel kepada Musa. Tetapi menurut adik-adik gimana yang dirasakan Musa? Musa pasti juga merasakan ketakutan enggak? Dia sama enggak sama kayak orang Israel marah-marah kepada Tuhan? Kalau orang-orang Israel kan marah-marahnya kepada Musa. Musa marah-marah enggak kepada Tuhan?
Enggak, karena Musa mempunyai iman besar yang kuat. Dengan tenang ia berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini." Itu yang dikatakan Musa kepada orang-orang Israel. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ia berpalinglah kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan Musa? Dengan segera Musa mengetahui apa yang dilakukan di dalam hatinya. Ia mendengar Tuhan berfirman, "Suruhlah orang-orang Israel ini jalan terus." Menurut adik-adik masuk akal nggak ya? Kalau orang-orang Israel disuruh jalan terus, disuruh ke jalan ke sungai itu. Menurut adik-adik itu mustahil atau enggak? Percaya enggak? Orang-orang Israel pertama sempat ragu, tetapi mereka percaya dan akhirnya pun mereka jalan terus. Dan alasan selanjutnya, Tuhan menyuruh Musa mengayunkan tongkatnya. Itu adalah adik-adik lihat gak gambarnya? Di tangan Musa ada tongkat yang dipegang oleh Musa. Tuhan menyuruh Musa mengayunkan tongkatnya ke atas laut, dan jalan yang akan kering akan terbentang di antara laut itu. Dan Musa pun mentaati firman Tuhan. Dan itu adalah gambar setelah Musa mengayunkan tongkatnya ke atas laut itu, dan akhirnya pun jalan mereka kering. Oke. Kakak lagi orang-orang yang berjalan di depan orang banyak itu melihat terbelah dan berdiri bagaikan tembok sebelah kanan. Air laut itu menjadi jadi seperti tembok. Dan orang-orang di depan itu pun berjalan, orang-orang di belakang pun melihat keajaiban yang mereka tidak percaya juga. Mereka melihat keajaiban awan hitam di belakang mereka untuk menutupi orang-orang dari orang Israel, orang-orang Firaun itu yang disuruh-suruh oleh tentara-tentara Mesir itu. Dan awan di depan berjalan untuk menerangi jalan mereka. Akhirnya di depan belum, masih slide belakang. Oke, di depan itu adalah tiang awan, di belakang adalah depan adalah tiang berwarna putih, di belakang adalah tiang yang berwarna gelap untuk menutupi mereka agar tidak dilihat oleh tentara-tentara Mesir. Saya selanjutnya. Pada saat mereka sudah berjalan, orang-orang Israel pun sudah sampai ke tempat di seberang laut itu, sudah sampai. Dan orang tentara Firaun mengikuti mereka. Ternyata orang tentara Firaun ini sudah di tengah-tengah laut itu. Dan tiba-tiba suara angin ombak pun terdengar sangat keras. Akhirnya orang-orang tentara Firaun itu mati. Nah, di gambarnya itu ada kelihatan kan? Itu adalah gambar ketika tentara Firaun itu di tengah-tengah, terus di ombak pun jadi satu. Pertama kan kebelah, sekarang jadi satu. Akhirnya mereka pun selamat. Saya selanjutnya. Nah, itu adalah di seberang itu adalah orang Mesir pun akhirnya memuji-muji Tuhan. Mereka percaya atas pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka selamat dari tentara Firaun tentara Mesir yang disuruh oleh Firaun itu. Nah, adik-adik, itu adalah suatu gambaran. Cerita ini adalah suatu gambaran gimana Tuhan menyelamatkan kita dari setiap kejahatan yang kadang kita lakukan. Tuhan tetap tolong kita, Tuhan tetap menghapus dosa-dosa kita. Kakak mau adik-adik coba baca Alkitabnya di 2 Timotius 4 ayat 18. Yang bisa buka Alkitabnya dibuka, yang nggak bisa dibuka bantu minta mamanya untuk dibukakan. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu adalah yang Tuhan katakan. Bagi Tuhan adalah kemuliaan sampai selama-lamanya, dan Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Jika kita ingin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan serta ingin menjadi anak-anak yang baik, kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita dengan kuasa Tuhan yang sangat besar sekali. Menurut adik-adik percaya nggak sih? Ketika orang-orang
tentara Firaun sudah datang, mereka bingung harus kemana. Tapi Tuhan memberikan mukjizat untuk sungai itu terbelah dua agar bisa dilewatin oleh mereka. Begitulah kuasa Tuhan yang sangat dahsyat buat kita semua. Haleluya. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang sungguh baik buat kita. Kita angkat penyembahan kita, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan di dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami belajar dari Musa, mempunyai iman yang kuat, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menolong kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setelah anak sekolah minggu ini mendengarkan firman Tuhan, mereka dapat belajar lagi Tuhan. Kau berikan mereka lebih lagi Tuhan, kesehatan ya Tuhan. Walaupun mereka saat ini masih ada yang belajar online, tapi kami percaya Tuhan Yesus lebih baik buat kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga orang tua Tuhan yang menjaga mereka. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau berkati mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.